warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Perkenalkan, saya Siti Anggita Gustiani, guru di SDN Cijaralang 2, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Siswa ibarat benih di ladang ilmu. Tidak ada yang tumbuh dengan cara yang sama. Warna dan bentuk mereka berbeda, namun semua berhak untuk mekar. Tugas kita sebagai guru adalah menyiram dengan kasih, memupuk dengan strategi, dan memanen potensi. Dalam dunia pendidikan yang terus bertumbuh, inovasi menjadi jembatan agar setiap siswa merasa dilihat, didengar, dan berkembang. Sebagai guru yang berada di daerah dengan kearifan lokal Sunda yang masih kuat, saya melihat potensi besar untuk mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal. Lingkungan sekitar siswa sebagian besar berlatar belakang petani. Siswa terbiasa melihat orang tuanya bertani, menanam padi, dan mengikuti kegiatan budaya lainnya seperti gorol atau gotong royong, dan liliuran atau saling membantu dalam bertani. Sayangnya, pengalaman lokal tersebut jarang tersentuh dalam proses pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan harus mampu menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman keseharian siswa. Karena hal itu, saya mencoba mengadaptasi tahapan bertani masyarakat Sunda, yaitu ngahuma. Adapun tahapannya adalah nyacar, membuka lahan, ngasep, menanam benih, ngoret, merawat, dan ngetem, menemanen ke dalam proses pembelajaran di kelas. Ngahuma juga saya integrasikan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal dan adaptif bagi siswa pada masa kini. Hal itu memotivasi saya untuk berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas yang berjudul Ngahuma, merajut kearifan lokal, mendalami logika AI, inovasi pembelajaran transformasi di SDN Cijaralang 2, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tidak dapat dipungkiri, pembelajaran IPA menuntut pemahaman tentang makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar siswa. Data gaya belajar yang diambil dari rapor sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan gaya belajar siswa. Sedangkan untuk melihat minat siswa dilihat dari hasil asesmen yang dilakukan di awal masuk sekolah. Dan dari pengamatan langsung pada siswa ketika jam belajar serta di luar jam belajar kegiatan yang diikuti oleh siswa. Berdasarkan situasi yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya menemukan beberapa tantangan ketika akan mengadaptasi tahapan budaya lokal ke dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, merancang alur pembelajaran ngahuma yang kontekstual dan selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Menerjemahkan nilai-nilai budaya ngahuma ke dalam alur pembelajaran bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan pemahaman tentang makna dari setiap tahapan ngahuma dan bagaimana mengintegrasikannya secara tepat dengan kegiatan belajar mengajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Yang kedua, ragam gaya belajar dan kemampuan siswa. Dalam penerapannya, guru dihadapkan pada keragaman gaya belajar siswa. Guru harus mendesain aktivitas yang fleksibel dan adaptif, karena dalam pembelajaran mendalam menuntut aktivitas berpikir tingkat tinggi, kolaborasi, dan refleksi yang mendalam. Dan yang ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang minim dan belum optimal dapat menghambat kreativitas. Selain itu, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial atau AI secara efektif, baik untuk personalisasi pembelajaran atau sejalan dengan pembelajaran mendalam maupun untuk mengembangkan literasi AI siswa dalam menghadapi kodrat zaman saat ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memutuskan untuk menerapkan tahapan pembelajaran ngahuma di kelas saya. Ngahuma merupakan bagian dari tradisi bertani masyarakat Sunda yang syarat dengan nilai-nilai kerja keras, perencanaan, kolaborasi, kesabaran, dan refleksi. Mengadaptasi tahapan ini dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran melalui konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan budaya mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, membumi, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mari kita simak praktik baik yang sudah saya lakukan dalam penerapan tahapan ngahuma di kelas. Assalamualaikum. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillah.
membuka pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu tahapan pembelajaran ngahuma. Siapa yang pernah ikut orang tuanya ngahuma angkat tangan? Guru juga melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi. Tahapan pertama dari ngahuma adalah nyacar atau membuka lahan. Pada tahapan ini, guru mempersiapkan pengetahuan awal siswa dengan bertanya jawab tentang hewan yang siswa ketahui. Siswa diajak ke lingkungan sekitar sekolah untuk mengamati dan mencatat hewan-hewan yang mereka lihat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengaktifkan pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Ajis lagi merhatiin apa? Capung. Tahapan kedua dari ngahuma adalah ngasuk atau menanam benih yang bertujuan membangun pengetahuan baru dan menyampaikan materi baru serta eksplorasi konsep. Guru menampilkan presentasi interaktif yang menayangkan tentang siklus hidup hewan, kemudian siswa diarahkan untuk berdiskusi yang bertujuan untuk mencocokkan pengamatan serta pengalaman yang sudah mereka lakukan pada tahapan sebelumnya dengan pengetahuan ilmiah yang baru. Guru juga menyiapkan model hewan 3 dimensi secara virtual agar siswa dapat lebih memahami tentang siklus hidup hewan yang tidak bisa ditemui secara langsung seperti badak yang merupakan ikon dari Kabupaten Pandeglang. Tahapan ketiga dari ngahuma adalah ngoret atau membersihkan gulma, yang berarti mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan melalui penguatan dan pendalaman konsep melalui latihan, diskusi, dan bimbingan. Pada tahapan ini, siswa telah terbagi ke dalam kelompok secara heterogen agar mereka dapat saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Siswa yang lebih mampu dapat mendampingi teman yang membutuhkan bantuan sambil mengasah kemampuan sosial dan komunikasi. Pada tahapan ini juga guru menyiapkan games digital yang bertujuan memaksimalkan teknologi dan mendukung kreativitas dan kolaborasi siswa. Tahapan keempat dari ngahuma adalah ngetem atau memanen yang berarti merefleksi dan menunjukkan hasil belajar. Sebagai puncaknya, setiap perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil belajarnya. Pada tahapan ini juga guru melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa terkait materi. Pada akhir kegiatan, guru mengajak siswa membuat padi refleksi, yaitu menulis satu butir pengetahuan atau perasaan yang mereka peroleh pada selembar kertas berbentuk butiran padi, lalu ditempel pada papan ladang belajarku. Ini merupakan simbol bahwa setiap butir belajar akan menjadi panen kebaikan di masa depan. Beberapa hal yang saya pelajari dari pengalaman menerapkan ngahuma di kelas, saya menemukan bahwa adaptasi budaya lokal ke dalam pembelajaran bukan hanya memperkaya materi, tetapi juga memperkuat keterhubungan siswa dengan lingkungan dan identitasnya. Siswa lebih antusias karena mereka merasa dekat dengan pelajaran dan termotivasi karena pembelajaran terasa nyata. Tahapan ngahuma seperti nyacar, ngasek, ngoret, dan ngetem bukan sekedar alur bertani, tetapi bisa menjadi filosofi belajar yang mendalam. Nyacar adalah membangun rasa ingin tahu, ngasek adalah proses menanamkan pemahaman, ngoret adalah menumbuhkan dan merawat dengan kerjasama dan kreativitas, dan ngetem adalah puncak apresiasi dan refleksi atas proses belajar. Dari pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa teknologi meskipun terbatas bukanlah penghalang, melainkan alat bantu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kreativitas dan ketekunan, pemanfaatan media visual dan platform pendidikan termasuk alat bantu berbasis kecerdasan artifisial atau AI yang disisipkan secara strategis bisa sangat efektif dan menghidupkan pembelajaran. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sebagai guru, jalani dan syukuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.